Bayangkan Anda mencapai usia 40 tahun dan menyadari bahwa meskipun telah meraih beberapa hal, Anda masih merasakan kekosongan. Anda melihat hubungan-hubungan yang tidak berhasil, pilihan-pilihan salah yang sebenarnya bisa dihindari, dan pikiran yang terus-menerus gelisah. Ini adalah nasib yang tragis bagi banyak orang yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar kehidupan, seperti ajaran Marcus Aurelius, kaisar baik terakhir dari 5 kaisar baik Roma, yang bahkan saat memimpin seluruh kekaisaran, menulis renungan yang mendalam tentang disiplin, pengendalian emosi, dan makna eksistensi. Dan itulah yang akan Anda temukan di sini. Jika Anda menonton video ini sampai selesai dan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan memperoleh keunggulan yang tak ternilai, tidak hanya pada usia 40 tahun, tetapi juga sepanjang hidup Anda. Lagi pula, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Frasa ini membawa salah satu kebenaran terpenting bagi siapapun, terutama ketika kita mencapai usia 40 tahun. Karena justru pada tahap kehidupan inilah banyak orang merasa tercekik oleh masalah-masalah yang jauh di lubuk hati tidak pernah benar-benar ada di tangan mereka. Umum untuk menemukan orang-orang terjebak dalam lingkaran frustrasi karena mereka menginvestasikan energi pada hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Ekonomi global, opini orang lain, perilaku atasan, bahkan cara anak atau teman mereka memilih untuk menjalani hidup. Semua ini menciptakan beban yang sangat besar ketika kita percaya memiliki kendali mutlak. Apa yang kita lihat dalam praktiknya adalah ini. Seorang pria berusia 40 tahun mungkin menghabiskan malam-malam tanpa tidur, mengkhawatirkan kemungkinan kehilangan pekerjaannya. Dia membayangkan skenario-skenario mengerikan, melihat dirinya terlilit utang, dengan keluarganya tidak berdaya, dan merasakan rasa panik yang konstan. Tapi apa yang sebenarnya dia kendalikan? Tidak ada satu pun dari pikirannya yang akan mencegah potensi pemecatan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa dia kendalikan adalah disiplinnya dalam mempersiapkan diri, kemampuannya untuk mempelajari keterampilan baru, perilaku profesionalnya, sikapnya menghadapi tantangan. Ini adalah kekuatan sejati karena ada di tangannya. Contoh lain adalah kehidupan di media sosial. Berapa banyak orang yang sudah dewasa menemukan diri mereka terjebak oleh keinginan untuk dikagumi. Mereka hidup mencari suka, komentar, dan validasi eksternal. Ketika menerima kritik, mereka terjerumus ke dalam kecemasan dan rasa tidak aman. Tetapi kritik atau persetujuan tidak berada di bawah kendali Anda. Yang berada di bawah kendali Anda adalah cara Anda menafsirkan kata-kata itu. Anda bisa memilih untuk terluka atau Anda bisa memilih untuk tumbuh. Disinilah aplikasi praktis dari ajaran Stoa masuk. Bayangkan seseorang yang menerima kritik tidak adil di tempat kerja. Kebanyakan bereaksi dengan kemarahan atau menghabiskan berhari-hari terus-menerus memikirkannya. Ini menguras energi, fokus, dan kesehatan mental. Seorang Stoa bagaimanapun akan bertanya, apakah ini di bawah kendali saya? Jika tidak, mengapa menghabiskan kedamaian saya untuk sesuatu yang tidak bisa saya ubah? Yang bisa saya lakukan adalah menyesuaikan kinerja saya, meninjau perilaku saya, dan terus maju tanpa berpegang pada apa yang di luar kendali saya. Pelajaran ini terlihat sederhana, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat mengubah keadaan. Banyak hubungan berakhir karena orang mencoba mengendalikan satu sama lain. Mereka ingin mendikte bagaimana orang lain harus merasa, bertindak, atau berpikir. Tetapi upaya mendominasi ini selalu berujung pada frustrasi. Mengendalikan perilaku orang lain tidak ada di tangan Anda.
Yang ada adalah kesabaran Anda, dialog Anda, pilihan Anda untuk tetap berada dalam atau meninggalkan hubungan itu. Itulah kekuatan sejati. Ketika kita berbicara tentang kesehatan emosional, perbedaan ini sangat krusial. Studi modern menunjukkan bahwa sebagian besar kecemasan terkait dengan situasi di luar kendali seseorang. Itu adalah prediksi tentang sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Itu adalah harapan bahwa orang lain akan bertindak dengan cara tertentu. Ketika Anda menyadari bahwa Anda dapat mengarahkan kembali energi Anda hanya pada apa yang berada dalam kendali Anda, tingkat stres akan menurun. Anda menghemat kekuatan untuk apa yang benar-benar penting. Kita juga dapat mengamati bagaimana prinsip ini bisa menyelamatkan tokoh-tokoh terkenal. Pikirkan Michael Jackson. Seorang pria yang mencapai semua yang diinginkan seseorang, ketenaran, kekayaan, bakat yang tak tertandingi. Tetapi yang menghancurkannya bukanlah ketiadaan pencapaian, melainkan perbudakan pikirannya terhadap opini eksternal, obsesi untuk mengontrol citranya di hadapan dunia. Dia memiliki segalanya, tetapi dia tidak memiliki kedamaian. Inilah persisnya akhir yang tragis bagi mereka yang mengabaikan perbedaan antara apa yang bisa dan apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Di sisi lain, kita melihat orang-orang yang berkembang karena mereka memahami batasan ini. Nelson Mandela, misalnya, dipenjara selama 27 tahun. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah kenyataan di balik jeruji. Tetapi dia memilih untuk mengendalikan bagaimana dia menghadapi penahanan itu. Dia muncul bukan sebagai pria yang pahit, tetapi sebagai pemimpin yang mampu memimpin sebuah bangsa utuh. Inilah kekuatan ajaran Marcus Aurelius yang diterapkan dalam praktik. Dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip ini dapat dimulai dalam situasi-situasi kecil. Ketika Anda terjebak kemacetan, alih-alih berteriak dan kesal, ingatlah, kemacetan tidak bergantung pada Anda. Yang bergantung adalah reaksi Anda. Anda bisa mendengarkan buku audio yang bagus, merenung dalam diam, atau sekadar menggunakan waktu itu untuk menenangkan pikiran Anda. Dengan mempraktikkan ini dalam situasi-situasi yang lebih kecil, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk mempertahankan kendali dalam kesulitan-kesulitan besar. Kebiasaan ini juga mengubah cara kita menghadapi kegagalan. Jika Anda mencoba membuka bisnis dan tidak berhasil, Anda mungkin akan terobsesi dengan keadaan eksternal, krisis, pesaing, kurangnya dukungan. Tetapi tidak ada satu pun dari itu yang menyelesaikan apapun. Yang dapat membuat perbedaan adalah mengambil kendali atas apa yang ada di tangan Anda. Ketahanan Anda, kemauan Anda untuk belajar dari kesalahan, kemampuan Anda untuk mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Ketika Anda menginternalisasi ajaran ini, hidup tidak menjadi sempurna, tetapi menjadi jauh lebih ringan. Karena penderitaan berhenti datang dari dunia luar dan malah dibentuk oleh bagaimana Anda memilih untuk melihat setiap situasi. Itulah mengapa Marcus Aurelius tetap relevan. Dia memahami bahwa pikiran itu seperti benteng, hanya bisa diserbu jika Anda mengizinkannya. Dan ketika Anda mencapai usia 40 tahun dengan kejernihan ini, Anda memperoleh keunggulan yang luar biasa. Karena sebagian besar orang masih tersesat mencoba mengendalikan apa yang tidak akan pernah ada di tangan mereka, sementara Anda mengarahkan energi Anda hanya ke arah apa yang bisa Anda ubah. Ini bukan hanya filosofi, ini adalah bertahan hidup secara emosional. Marcus Aurelius sepenuhnya menyadari bahwa hidup ini singkat, dan bahwa membuang-buang waktu adalah menyia-nyiakan keberadaan seseorang. Dia berkata, "Jangan hidup seolah-olah Anda memiliki 1000 tahun. Kematian ada di sisi Anda. Selama Anda hidup, selama itu ada dalam kuasa Anda, jadilah baik."
Pengingat konstan akan kefanaan ini tidak dimaksudkan untuk menyebabkan ketakutan, tetapi untuk membangkitkan urgensi. Waktu adalah sumber daya yang tidak kembali, dan ketika seseorang mencapai usia 40 tahun dan menyadari mereka telah menjalani praktis separuh dari harapan hidup mereka, pikiran ini bisa sangat membuat kewalahan. Banyak yang menemukan terlalu terlambat bahwa mereka menukarkan tahun-tahun berharga dengan gangguan-gangguan yang tidak berguna atau untuk pencarian pengakuan yang tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Umum untuk melihat orang-orang yang saat mereka memasuki fase kematangan, menyadari mereka menghabiskan sebagian besar masa muda dan kehidupan dewasanya untuk pekerjaan yang tidak pernah mereka cintai, dalam hubungan-hubungan yang tidak menambahkan apa-apa, atau dalam perdebatan-perdebatan kecil yang tidak menghasilkan apa-apa. Ini seperti berlari maraton, sambil terus menoleh ke belakang sepanjang waktu. Anda melelahkan diri sendiri, tetapi tidak mencapai apa-apa. Filosofi Stoa mengusulkan justru sebaliknya. Latihan mengingat bahwa setiap hari itu unik dan tidak dapat diulang, dan bahwa hari esok tidak pernah terjamin. Dunia modern memfasilitasi ilusi bahwa kita memiliki banyak waktu. Berapa banyak jam yang hilang di media sosial, menonton maraton serial tanpa tujuan, diskusi-diskusi politik tanpa akhir di grup pesan. Otak terbiasa dengan perasaan palsu bahwa diri sibuk ini, padahal kenyataannya hidup sedang disia-siakan. Marcus Aurelius memahami ini jauh sebelum internet atau ponsel pintar ada. Dia tahu bahwa musuhnya bukan hanya kematian, tetapi kelalaian terkait waktu yang masih kita miliki. Contoh jelas seseorang yang menemukan nilai waktu di hadapan kematian adalah Steve Jobs. Setelah menerima diagnosis kanker, dia mulai membuat keputusan dengan kejernihan yang lebih besar, menghilangkan yang tidak esensial, dan hanya mendedikasikan diri pada apa yang benar-benar penting baginya. Pergeseran pola pikir ini menunjukkan apa yang sudah dikatakan Marcus. Ketika kita mengingat bahwa waktu itu terbatas, kita mulai hidup dengan lebih otentik. Menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih sederhana dari yang terlihat. Bayangkan seseorang yang menghabiskan 3 jam sehari untuk menggulir layar ponselnya. Ini berarti lebih dari 1000 jam setahun. Dengan waktu itu, mereka bisa saja belajar bahasa baru, mempererat ikatan keluarga, atau bahkan memulai proyek profesional baru. Masalahnya bukan tentang tidak pernah beristirahat atau tidak pernah menghibur diri, tetapi tentang tidak menjadikan gangguan sebagai gaya hidup. Hiburan bisa sehat ketika dipilih secara sadar, tetapi menjadi destruktif ketika hanya berfungsi untuk menunda keputusan-keputusan penting. Ada juga beban emosional yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Penelitian tentang penyesalan di antara orang-orang di akhir hidup mereka menunjukkan bahwa sebagian besar menyesali bukan apa yang mereka lakukan, tetapi apa yang gagal mereka lakukan. Mereka gagal meluangkan waktu dengan orang-orang terkasih, mengejar impian, menjaga kesehatan mereka sendiri. Ini mengungkapkan kebenaran yang keras. Penyesalan terbesar bukan terletak pada kesalahan, melainkan pada pemborosan atas apa yang seharusnya bisa terjadi. Praktik Stoa menyarankan bahwa setelah bangun, Anda mengingat bahwa hari itu mungkin adalah hari terakhir Anda. Ini tidak berarti hidup dengan paranoia, tetapi hidup dengan intensitas dan kejernihan. Ketika Anda mendekati setiap pertemuan, setiap percakapan, setiap hidangan, seolah-olah itu adalah salah satu yang terakhir bagi Anda. Hidup mengambil nilai yang berbeda. Perdebatan tak berarti dengan seorang teman kehilangan maknanya. Pelukan dengan seorang anak menjadi lebih berharga. Kesempatan untuk melakukan apa yang Anda nikmati tidak lagi ditunda. Mengejutkan betapa seringnya orang baru berubah ketika terjadi guncangan, seperti penyakit serius, kehilangan orang yang dicintai, atau bahkan krisis eksistensial di usia 40-an mereka.
Pada saat itulah mereka menyadari bahwa tahun-tahun telah berlalu terlalu cepat dan bahwa melihat ke belakang, mereka tidak memiliki banyak kenangan berharga. Stoicisme mengajak kita untuk tidak menunggu tragedi tiba untuk menyadari hal ini, melainkan menerapkan kesadaran ini sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah latihan praktis yang dapat mengubah hubungan Anda dengan waktu adalah menuliskan selama 1 pekan penuh bagaimana Anda menggunakan setiap 1 jam dalam sehari. Seringkali, perasaan yang muncul adalah seolah tidak ada waktu tersisa untuk apapun, namun catatan ini mengungkap pemborosan yang tidak disadari. Setelah Anda memiliki kejelasan mengenai hal ini, Anda dapat menata ulang prioritas dan menginvestasikan energi pada apa yang benar-benar penting. Kebiasaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi seiring berjalannya waktu, selama berbulan-bulan, ia akan menjadi alat yang ampuh untuk pengenalan diri dan produktivitas. Dan inilah titik balik utamanya. Ketika Anda memahami singkatnya hidup dan benar-benar mulai menghargai waktu Anda mulai membebaskan diri dari kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Sebab dengan setiap pilihan, Anda menyadari bahwa yang dipertaruhkan adalah waktu Anda, bukan waktu orang lain. Anda berhenti menerima undangan hanya karena kewajiban, berhenti mempertahankan pertemanan yang tidak lagi memiliki makna, berhenti membuang-buang waktu berjam-jam mencoba menjelaskan hidup Anda kepada mereka yang tidak mau mengerti. Pembebasan ini adalah salah satu keuntungan terbesar bagi mereka yang mempraktikkan prinsip-prinsip Marcus Aurelius. Jika video ini telah membuat Anda merenung sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan saluran ini dan klik tombol suka. Ini bukan sekadar isyarat sederhana. Ini adalah bahan bakar penting bagi saluran ini untuk terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak refleksi seperti ini. Inilah yang memungkinkan konten menjangkau lebih banyak orang dan mengubah lebih banyak kehidupan, termasuk kehidupan Anda sendiri. Ketika kesadaran ini diterapkan dalam praktik, kehidupan setelah berumur 40 tahun berhenti menjadi beban dan berubah menjadi sebuah peluang. Tidak ada kata terlambat, karena setiap hari adalah awal yang baru. Kuncinya adalah menggunakan waktu dengan bijak, dengan tujuan, dan dengan kehadiran penuh. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup dengan baik bukanlah tentang hidup panjang, melainkan tentang menjalani setiap momen seolah-olah momen itu unik. Dan mungkin ini adalah keuntungan terbesar yang bisa dicapai siapapun dalam kehidupan dewasa. Kejelasan bahwa waktu itu singkat, dan justru karena itulah waktu terlalu berharga untuk disia-siakan. Marcus Aurelius memahami bahwa tolok ukur sejati kehidupan yang sukses bukanlah pada penumpukan kekayaan atau pengejaran ketenaran, melainkan pada praktik kebajikan. Ia berkata, ukuran sejati seorang pria adalah bagaimana ia berperilaku ketika tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan. Ungkapan ini mengungkapkan esensi pemikiran Stoa. Keberhasilan menurutnya bukanlah sesuatu yang bergantung pada faktor eksternal, melainkan pada kemampuan untuk hidup secara adil, berani, bijaksana, dan seimbang. Masalahnya adalah sebagian besar orang, terutama di usia dewasa, masih percaya bahwa kebahagiaan identik dengan pencapaian materi. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang mencapai usia 40 tahun dengan riwayat hidup yang mengesankan, rekening bank yang stabil, tetapi dengan rasa kekosongan yang tak terisi. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar kasus depresi pada orang dewasa yang sukses justru terkait dengan persepsi bahwa meskipun telah mencapai hampir semua yang mereka inginkan, mereka kehilangan tujuan. Ini terjadi karena mencari imbalan eksternal saja seperti mencoba mengisi ember yang bocor, tidak akan pernah cukup. Contoh-contoh publik menggambarkan realitas ini dengan baik. Britney Spears di puncak ketenarannya
adalah salah satu ikon terbesar dalam musik global, dikagumi oleh jutaan orang. Namun, kurangnya keseimbangan emosional dan tekanan untuk mempertahankan citra yang sempurna menyebabkan kehidupan pribadinya hancur di depan kamera. Ini adalah gambaran jelas tentang apa yang telah diperingatkan oleh Marcus Aurelius. Jika kebajikan tidak menopang individu, setiap pencapaian eksternal menjadi rapuh seperti kaca. Di sisi lain, ada orang-orang yang menunjukkan efek sebaliknya. Pertimbangkan seseorang seperti Keanu Reeves, ia kehilangan anggota keluarga, menghadapi tragedi pribadi, dan hidup di luar standar yang diharapkan untuk seorang bintang Hollywood. Meskipun demikian, ia mempertahankan kehidupan yang sederhana, murah hati, dikagumi justru karena sikapnya yang etis dan seimbang. Ini menyampaikan gagasan Stoa bahwa nilai sejati bukanlah pada kemilau eksternal, tetapi pada bagaimana seseorang menjalani hidup. Praktik kebajikan bukanlah ide abstrak, melainkan pilihan sehari-hari. Di tempat kerja misalnya, seringkali kita tergoda untuk mengambil jalan pintas, berbohong dalam laporan, berbicara buruk tentang rekan kerja, melebih-lebihkan pencapaian untuk mengesankan orang lain. Sekilas, ini mungkin tampak membawa keuntungan. Namun, dalam jangka panjang, selain mengikis integritas diri sendiri, hal itu menciptakan beban kecemasan dan ketidakamanan. Ketika Anda memilih kebajikan, meskipun hasil langsungnya tidak paling cemerlang, Anda membangun reputasi yang kokoh dan rasa hormat sejati yang tidak dapat diruntuhkan oleh krisis apapun. Bidang lain di mana pelajaran ini sangat penting adalah dalam hubungan. Berapa banyak orang yang memasuki pernikahan atau pertemanan hanya mencari keuntungan, baik itu status, kenyamanan, atau kemudahan. Namun, hubungan yang tidak dilandasi kejujuran dan perhatian pasti akan memburuk. Marcus Aurelius mengingatkan kita, apa yang tidak baik untuk sarang lebah, tidak baik pula untuk lebahnya. Ini berarti bahwa ketika kita hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, kita tidak hanya menghancurkan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Menerapkan kebajikan membutuhkan keberanian, karena seringkali itu berarti berenang melawan arus. Di dunia yang lebih menghargai, memiliki daripada menjadi, memilih kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan mungkin tampak seperti membuang-buang waktu. Namun dalam jangka panjang, inilah yang membedakan mereka yang mencapai kematangan dengan ketenangan pikiran dari mereka yang memikul penyesalan mendalam. Prinsip ini juga terhubung langsung dengan penelitian modern. Studi dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang hidup sesuai dengan nilai-nilai internal yang jelas dan mempraktikkan kebajikan seperti rasa syukur, keadilan, dan kasih sayang memiliki tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang lebih tinggi daripada mereka yang hanya mengejar pencapaian materi. Dengan kata lain, sains mengonfirmasi apa yang diajarkan Marcus Aurelius berabad-abad yang lalu. Karakter membentuk kebahagiaan lebih dari hasil eksternal apapun. Kita bisa membawa ini ke dalam latihan sederhana. Bayangkan diri Anda dihadapkan pada pilihan sulit, seperti menerima posisi yang lebih baik yang menuntut ketidakjujuran, atau mempertahankan posisi yang lebih sederhana tetapi bersih. Kebanyakan orang hanya memikirkan keuntungan langsung, tetapi harga emosional yang datang dengan keputusan yang salah dapat bertahan seumur hidup. Ketika Anda memilih jalan kebajikan, meskipun Anda tampaknya rugi dalam jangka pendek, Anda memperoleh sesuatu yang tak ternilai, ketenangan batin, dan ketika seseorang mencapai usia 40 tahun dengan kejelasan ini, beban hidup menjadi lebih ringan. Karena setiap pencapaian, sekecil apapun itu, memiliki nilai nyata yang berakar pada integritas. Setiap hubungan dibangun atas dasar kepercayaan sejati. Setiap keputusan membawa kepastian bahwa, bahkan jika seluruh dunia menilai secara berbeda,
Anda telah menjaga esensi Anda tetap utuh. Inilah yang Marcus Aurelius sebut sebagai hidup dengan baik. Kilau pencapaian eksternal mungkin memudar, tetapi kebajikan setelah dipraktikan akan tetap ada. Ia adalah satu-satunya warisan yang tidak tergerus oleh waktu dan bahkan tidak dapat diambil oleh kematian. Itulah mengapa Stoicisme sangat menekankan ide ini. Karena ketika hidup mencapai kematangan, keuntungan sejati bukanlah dalam memiliki lebih banyak dari orang lain, melainkan dalam memiliki kedamaian dengan diri Anda yang telah Anda bentuk. Marcus Aurelius hidup di masa yang ditandai oleh kesulitan. Ia memerintah kekaisaran paling kuat di dunia, tetapi pada saat yang sama menghadapi perang yang tiada henti, pengkhianatan, dan wabah Antoninus yang mematikan, yang menewaskan jutaan orang. Bahkan dikelilingi oleh tragedi, ia menulis kata-kata dalam buku hariannya yang mengungkapkan kekuatan batin yang mengesankan. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaian Anda terhadapnya. Pandangan ini sepenuhnya mengubah cara kita menghadapi tantangan hidup, karena mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak berasal dari fakta itu sendiri, melainkan dari interpretasi yang kita berikan padanya. Saat ini, masalahnya tidak persis sama, tetapi logikanya tetap identik. Alih-alih menghadapi invasi barbar, kita menghadapi utang, krisis keluarga, kehilangan emosional, dan penyakit. Dan cara kita bereaksi terhadap kesulitan-kesulitan ini adalah yang menentukan apakah kita muncul hancur atau justru diperkuat olehnya. Banyak orang setelah mencapai usia 40 tahun menyadari bahwa hidup tidak seperti yang mereka bayangkan. Sebuah pernikahan mungkin telah berakhir. Sebuah karier mungkin tidak mengambil jalan yang diharapkan. Kesehatan tidak lagi merespons seperti dulu. Dan pada saat inilah banyak yang terjerumus ke dalam keputusasaan karena mereka percaya bahwa peristiwa itu sendiri tidak tertahankan. Namun, seperti yang diajarkan Marcus, rasa sakit itu bukan pada peristiwanya, melainkan pada cara kita menghadapinya. Contoh modern yang menunjukkan kebenaran ini adalah Viktor Frankl. Ia selamat dari Holocaust, kehilangan keluarganya di kamp konsentrasi, dan terpapar pada kondisi yang tak terlukiskan. Meskipun demikian, ia menulis bahwa manusia mampu menemukan makna dalam setiap keadaan, betapapun mengerikannya. Gagasan ini menggemakan prinsip Stoa. Kita tidak mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol respons yang kita berikan. Frankl memilih untuk memberi makna pada rasa sakitnya, dan itulah yang membuatnya tetap hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya setelah 15 tahun di perusahaan yang sama. Wajar untuk merasakan ketakutan, ketidakamanan, dan bahkan kemarahan. Kebanyakan orang menjadi lumpuh pada saat ini, percaya bahwa hidup sudah berakhir. Namun, pandangan Stoa menyarankan pendekatan lain. Akui rasa sakitnya, tetapi ubahlah menjadi bahan bakar. Kehilangan ini dapat menjadi peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru, mengubah bidang, memulai bisnis, atau bahkan menemukan panggilan yang sebelumnya tersembunyi. Penderitaan tidak hilang, tetapi berubah menjadi kekuatan pendorong. Contoh lain adalah dalam hubungan pribadi. Berakhirnya pernikahan atau hubungan jangka panjang bisa sangat menghancurkan, terutama bagi mereka yang percaya bahwa itu adalah ikatan yang pasti. Kejutan awal seringkali membawa kesedihan mendalam dan berkali-kali rasa kegagalan. Namun, jika kita melihatnya dari perspektif lain, akhir ini dapat menciptakan ruang untuk penemuan diri, untuk mengevaluasi kembali pilihan, dan bahkan untuk membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih matang. Kehilangan berhenti menjadi sekadar kehancuran dan berubah menjadi proses evolusi.
Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa individu yang mampu mengubah cara pandang mereka terhadap kesulitan menunjukkan ketahanan mental yang lebih besar dan tingkat depresi yang lebih rendah. Praktik ini bukan berarti mengabaikan rasa sakit, melainkan mengakuinya dan mengubahnya menjadi sebuah pelajaran. Ini persis seperti yang dilakukan Marcus Aurelius saat menulis refleksinya. Ia tidak menyangkal penderitaan, melainkan memprosesnya secara rasional, mengingatkan dirinya bahwa setiap hambatan bisa menjadi jalan menuju pertumbuhan. Ia sendiri menulis, penghalang bagi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Pemikiran ini sangat kuat karena mengubah cara kita mendekati masalah-masalah paling umum sekalipun. Kemacetan lalu lintas, antrean panjang tanpa akhir, perselisihan kecil di tempat kerja. Semua ini bisa dilihat sebagai siksaan sehari-hari, tetapi juga bisa dijadikan latihan kesabaran dan praktik ketenangan. Rahasianya terletak pada mengubah setiap hambatan menjadi latihan disiplin mental. Contoh publik seseorang yang kesulitan menghadapi kesulitan dengan baik adalah Amy Winehouse. Berbakat, terkenal di seluruh dunia, tetapi tidak mampu menghadapi rasa sakit internal dan eksternalnya. Kesulitan-kesulitan itu menjadi beban yang tak tertahankan karena ia tidak bisa memberinya makna lain, dan ini menyebabkan kematiannya di usia muda. Kontras ini menunjukkan bagaimana pendekatan seseorang terhadap rasa sakit dapat menentukan takdir yang sama sekali berbeda. Dan justru disinilah tantangan Stoa menjadi berharga. Selama 7 hari ke depan, setiap kali masalah muncul, alih-alih mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mungkin Anda akan menemukan bahwa kritik yang tidak adil bisa menjadi pelatihan ketahanan, bahwa antrean bisa menjadi latihan kesabaran, bahwa kerugian finansial bisa menjadi panggilan untuk memikirkan kembali kebiasaan dan pilihan. Praktik ini, jika diulang, tidak hanya mengubah cara Anda menghadapi masalah kecil, tetapi juga memperkuat pikiran Anda untuk menghadapi badai besar kehidupan. Mencapai usia 40 tahun dengan pola pikir ini adalah keuntungan yang sangat besar. Sebab, tidak seperti mereka yang hancur saat menghadapi kesulitan, Anda belajar melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk penguatan diri. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit, tetapi tentang menggunakannya sebagai batu bata dalam membangun kehidupan yang lebih kokoh. Marcus Aurelius tahu ini di tengah perang dan wabah, dan kita bisa menerapkan prinsip yang sama hari ini dalam pertempuran kita sendiri. Bagaimanapun, rintangan memang tidak dapat dihindari, tetapi penderitaan yang berkepanjangan adalah sebuah pilihan. Marcus Aurelius terus-menerus memperingatkan tentang bahaya hasrat yang tak terkendali dan keterikatan yang berlebihan. Ia berkata, semakin kita berpegang pada hal-hal di luar kendali kita, semakin kita menderita. Pernyataan ini menyampaikan kebenaran yang sederhana namun mendalam. Hidup menjadi ladang ketidakstabilan ketika kita menempatkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang dapat direnggut dari kita kapan saja. Keterikatan bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa jadi keterikatan pada harta benda seperti rumah impian, mobil mewah, atau saldo rekening bank. Bisa jadi keterikatan pada citra publik, kebutuhan untuk selalu tampil kuat, sukses, dan dikagumi. Atau bisa jadi keterikatan pada orang lain ketika kita mengubah hubungan menjadi semacam penjara emosional. Dalam semua kasus ini, ketika hal yang kita melekat padanya menghilang atau berubah, rasa sakit datang dengan menghancurkan. Kehidupan modern memberi kita banyak contoh tentang bagaimana keterikatan bisa menghancurkan. Pikirkan Mike Tyson, salah satu petinju terhebat dalam sejarah. Pada puncaknya, ia meraih kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan, tetapi ia tenggelam dalam dorongan-dorongan dirinya sendiri.
Keterikatan pada kenikmatan instan, pada kemewahan yang berlebihan, pada perilaku tak terkendali, mengubah kemenangannya menjadi kekalahan pribadi. Ia menghasilkan hampir 500 juta dolar dalam kariernya, tetapi kehilangan hampir segalanya. Ini adalah cerminan jelas tentang bagaimana keinginan yang tidak terkendali dapat merusak bahkan mereka yang tampak tak terkalahkan. Prinsip ini juga terwujud dalam situasi sehari-hari. Seseorang yang terlalu terikat pada pekerjaannya percaya bahwa nilai dirinya hanya terletak pada posisi atau status profesionalnya, berisiko hancur ketika ada sesuatu yang berubah. Pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau bahkan perubahan peran sederhana dapat berubah menjadi krisis identitas. Seringkali kita mendengar cerita orang-orang yang setelah kehilangan posisi yang mereka pegang, merasa bahwa mereka telah kehilangan hidup mereka sendiri. Ini terjadi karena identitas mereka sepenuhnya terikat pada sesuatu yang eksternal. Dalam hubungan, keterikatan yang berlebihan bisa sama merusaknya. Ketika seseorang percaya bahwa mereka hanya bisa bahagia jika pasangannya hadir dan bertindak persis seperti yang mereka inginkan, hal itu menciptakan lahan subur bagi rasa tidak aman dan ketergantungan. Pada tanda jarak sekecil apapun, cemburu, takut, dan putus asa muncul. Cinta yang sehat berubah menjadi penjara. Ajaran Stoa bagaimanapun menunjukkan bahwa cara sejati untuk mencintai adalah dengan mengakui bahwa orang lain itu bebas dan bahwa kebahagiaan Anda tidak dapat bergantung secara eksklusif pada satu orang. Dan hal yang sama berlaku untuk citra publik. Di dunia media sosial, banyak orang membangun identitas berdasarkan suka, komentar, dan pengikut. Masalahnya adalah ini menciptakan sebuah roller coaster emosional. Pada hari ketika angka-angka itu turun, frustrasi, perasaan hampa, dan bahkan krisis kecemasan pun terjadi. Ini adalah hasil dari menempatkan kedamaian seseorang pada sesuatu yang berubah sepanjang waktu dan tidak pernah berada di bawah kendali seseorang. Di sisi lain, ada tokoh-tokoh yang menunjukkan kekuatan pelepasan diri. Contohnya adalah J.K. Rowling. Sebelum menjadi salah satu penulis paling sukses di dunia, ia hidup dalam kondisi yang sangat sulit, hampir dalam kemiskinan. Alih-alih berpegang pada kegagalan atau ketakutan akan penolakan, ia menggunakan situasi itu sebagai dorongan kreatif. Ketika kesuksesan datang, ia mempertahankan sikap sederhana, sadar bahwa ketenaran dan uang bersifat sementara. Pola pikir ini memungkinkannya untuk tidak diperbudak oleh kesuksesannya sendiri. Menerapkan pelepasan diri dalam kehidupan praktis bukan berarti hidup tanpa apapun, tetapi belajar untuk tidak menjadi budak dari apa yang dimiliki atau diinginkan. Cara sederhana untuk memulai adalah dengan mempraktikkan pelepasan diri dalam hal-hal kecil. Donasikan pakaian yang tidak lagi Anda kenakan. Lepaskan benda-benda yang disimpan hanya karena keterikatan sentimental. Matikan ponsel Anda selama interaksi sosial nyata agar tidak terikat oleh kebutuhan akan persetujuan digital. Gerakan-gerakan ini, meskipun kecil, melatih pikiran untuk menghadapi kehilangan yang lebih besar ketika itu terjadi. Pelatihan ini penting karena kehilangan tidak dapat dihindari. Cepat atau lambat, kita akan kehilangan orang yang kita cintai, harta benda yang telah kita peroleh, atau posisi yang kita pegang. Mereka yang hidup dalam ilusi bahwa mereka dapat mempertahankan segalanya selamanya akan menderita berlipat ganda. Sebaliknya, mereka yang mempraktikkan pelepasan diri sejak dini, belajar melihat perubahan-perubahan ini sebagai bagian alami dari kehidupan. Marcus Aurelius mengajak kita merenung. Jika sesuatu yang tidak bergantung pada kita dapat direnggut kapan saja, mengapa menempatkan sumber kedamaian kita di dalamnya?
Kebebasan sejati muncul ketika kita dapat menikmati apa yang kita miliki tanpa bergantung padanya untuk kebahagiaan kita. Keseimbangan inilah yang membedakan kehidupan seseorang yang mencapai usia 40 tahun terikat oleh ikatan tak terlihat dari kehidupan seseorang yang menemukan keringanan, bahkan di tengah kehilangan yang tak terhindari. Menguasai hasrat dan mempraktikkan pelepasan diri adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri. Karena dengan belajar melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda menemukan bahwa Anda tidak pernah kekurangan. Anda hanya mencari di tempat yang salah. Pada titik inilah hidup berhenti menjadi penjara yang didorong oleh keinginan yang tak terpuaskan dan menjadi jalan kebebasan sejati. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Ungkapan ini terdengar sederhana, tetapi menyembunyikan kunci yang ampuh yang dapat sepenuhnya mengubah cara kita menghadapi tantangan. Pada usia 40 tahun, banyak orang menemukan diri mereka terjebak dalam siklus penyesalan, kecemasan, atau ketakutan akan masa depan. Merupakan hal yang umum untuk melihat ke belakang dan memikirkan semua yang tidak berhasil, atau melihat ke depan dan membayangkan bahwa mungkin sudah terlambat untuk memulai kembali. Hasil dari ini adalah pikiran yang terus-menerus disibukkan dengan apa yang tidak dapat diubah, dan ini merampas energi seseorang untuk hidup di masa kini. Pikiran itu seperti ladang yang subur. Jika Anda memberinya makan dengan pikiran kelangkaan, kegagalan, dan pesimisme, Anda secara alami akan menuai kesedihan, ketidakamanan, dan demotivasi. Di sisi lain, jika Anda memilih untuk memelihara pikiran yang selaras dengan kenyataan, dengan tujuan dan rasa syukur, apa yang tumbuh subur adalah ketenangan dan kejelasan. Ide ini tidak hanya filosofis, ia juga didukung oleh sains. Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan restrukturisasi kognitif, yaitu yang belajar mengarahkan kembali pikiran mereka, secara signifikan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dengan kata lain, bagaimana Anda menafsirkan apa yang terjadi pada Anda lebih menentukan kebahagiaan Anda daripada peristiwa itu sendiri. Contoh praktis. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya pada usia 40 tahun. Seseorang dengan pikiran negatif mungkin meyakinkan diri sendiri bahwa hidup mereka telah berakhir, bahwa mereka tidak akan memiliki peluang lagi, dan bahwa kegagalan akan bersifat permanen. Pandangan ini menciptakan kelumpuhan, ketakutan, dan keputusasaan. Orang lain menghadapi situasi yang sama mungkin menafsirkan peristiwa itu sebagai kesempatan untuk memulai kembali dalam sesuatu yang lebih selaras dengan nilai-nilai mereka, atau bahkan untuk memulai kewirausahaan. Peristiwa itu sendiri sama, kehilangan pekerjaan. Perbedaannya terletak pada lensa di mana pikiran memandang apa yang terjadi. Banyak tokoh publik mengilustrasikan jalur yang berlawanan ini. Robin Williams, salah satu aktor dan komedian terhebat di generasinya, tampaknya memiliki segalanya, bakat, ketenaran, dan pengakuan. Namun, pikirannya dikonsumsi oleh pikiran-pikiran gelap yang membawanya pada akhir yang tragis. Ini adalah ilustrasi yang menyentuh tentang bagaimana bahkan kesuksesan eksternal tidak dapat mengkompensasi pikiran yang berperang dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, Viktor Frankl, seorang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa antara stimulus dan respons ada ruang, dan di ruang itu terletak kekuatan untuk memilih respons kita. Dan dalam pilihan itu terletak kebebasan dan pertumbuhan kita. Meskipun dalam keadaan yang tak terbayangkan, ia memilih untuk memelihara pikirannya dengan tujuan dan harapan, melahirkan salah satu karya paling berpengaruh di abad ke-20. Di dunia saat ini, mempertahankan kendali atas pikiran seseorang bisa menjadi tantangan yang lebih besar lagi.
Paparan berita negatif yang tiada henti, perbandingan di media sosial, dan tekanan di tempat kerja menciptakan lahan subur yang sempurna bagi kecemasan. Seringkali kita melihat orang-orang bangun tidur sudah terbebani pikiran negatif, cemas akan tagihan, tertekan oleh target, atau gelisah karena tidak menjalani hidup yang mereka impikan. Beban mental ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan, tetapi juga kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan tidur, dan bahkan penuaan dini. Namun, filosofi Stoa menawarkan penawarnya. Melatih pikiran bukanlah sesuatu yang otomatis. Ia menuntut disiplin harian. Cara sederhana untuk menerapkan ini adalah dengan memulai hari Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing pikiran. Apa yang ada dalam kendali saya hari ini? Bagaimana saya bisa bertindak adil dan rasional? Apa yang benar-benar saya butuhkan untuk merasa damai saat ini? Renungan-renungan ini, bahkan jika singkat, berfungsi sebagai jangkar, mencegah pikiran tersesat dalam badai khayalan. Latihan lainnya adalah praktik visualisasi negatif, sebuah teknik yang banyak digunakan oleh Marcus Aurelius. Ini melibatkan membayangkan sejenak kemungkinan kehilangan sesuatu yang Anda hargai. Ini bisa berupa pekerjaan Anda, kesehatan Anda, atau bahkan hubungan yang berharga. Ini bukanlah pesimisme, melainkan ini adalah persiapan mental yang mengurangi dampak emosional jika kehilangan itu terjadi dan meningkatkan penghargaan Anda terhadap saat ini. Ketika Anda memahami bahwa tidak ada yang dijamin, Anda mulai menghargai lebih dalam apa yang sudah Anda miliki. Berikut tantangan praktis. Selama 7 hari, cobalah mencatat setiap kali pikiran negatif muncul di benak Anda. Di sebelahnya, tuliskan cara alternatif untuk menafsirkan situasi tersebut, idealnya berdasarkan apa yang dapat Anda kendalikan. Pada akhir 1 minggu, Anda akan menyadari bahwa banyak kekhawatiran yang merampas kedamaian Anda ternyata berlebihan atau tidak memiliki solusi instan. Latihan sederhana ini sudah dapat membuka jalan bagi pikiran yang lebih ringan dan seimbang. Pada usia 40 tahun, keuntungan yang signifikan bukan sekadar mengumpulkan pengalaman, melainkan belajar menggunakan pikiran sebagai sekutu, bukan musuh. Mereka yang menguasai pikiran sendiri tidak bergantung pada keadaan eksternal untuk hidup dengan baik. Seperti yang terkenal dikatakan Marcus Aurelius, kehidupan seseorang adalah apa yang dibuat oleh pikirannya. Inilah kunci untuk mengubah situasi apapun, betapapun menantangnya, menjadi jalan pertumbuhan dan ketenangan. Prinsip-prinsip Marcus Aurelius bukan sekadar renungan filosofis yang jauh, melainkan alat praktis untuk menghadapi tantangan nyata kehidupan. Setiap pelajaran menawarkan kesempatan untuk hidup dengan keseimbangan, kejernihan, dan tujuan yang lebih besar, terutama saat kita mencapai fase kehidupan di mana tanggung jawab sering terasa semakin berat. Jika konten ini menyentuh Anda, bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa atau seseorang yang Anda yakini perlu mendengar kata-kata ini. Gerakan sederhana ini bisa menjadi katalisator untuk sebuah transformasi dalam hidup mereka. Terima kasih telah bergabung dengan saya sejauh ini. Mari kita lanjutkan bersama dalam perjalanan pertumbuhan dan kebijaksanaan ini, dan saya berharap dapat bertemu Anda di video selanjutnya.